Sejak bulan April, Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Wah, pantas ya, cuacanya panas banget. Apalagi menurut data BMKG, musim kemarau tahun ini jauh lebih kering, lebih panas dan terik dibanding tahun sebelumnya. Wah, bikin galau dan malas beraktivitas. Tapi tenang, biar nggak galau lagi. Unyil sudah siapin nih berbagai solusi menghadapi musim kemarau. Tonton selengkapnya dalam episode Kemarau Anti Galau hari ini. Check it out! Ngiler nggak sih kalau ngelihat makanan beku yang satu ini? Yap, makanan yang memberikan sensasi sejuk dan manis di mulut ini memang pas banget deh dinikmati saat cuaca panas. Makanya nggak heran saat kemarau datang, es krim jadi makin diburu. Ayo, kalian pilih yang mana nih? Wah, kalau Unyil sih suka sama semuanya. Es terus ya Nyil, es terus. Ntar sakit lagi. Pan katanya es krim bikin batuk pilek tuh. Yang keladi gigi berlubang juga. Kagak ada giginya lagi. Ada PIP. Itu cuma mitos saja kok, Po. Lagian, Unyil kan makannya nggak banyak-banyak. Awas aja ya kalau sampai sakit. Tenang aja, Po. Unyil sudah tahu nih gimana caranya mengkonsumsi es krim biar tetap sehat. Oh iya, teman-teman tahu nggak kenapa makanan beku yang satu ini disebut dengan nama es krim? Ini dikarenakan bahan baku yang dipakai menggunakan produk susu berupa krim yang mengandung lemak hewani. Kaya akan kalsium untuk kesehatan tulang loh. Makanya salah banget mitos yang bilang es krim gak ada gizinya. Dalam tangki pengadukan ini, semua bahan dasar dicampur menjadi adonan es krim. Oh iya, setiap rasa dalam es krim nantinya juga dicampurkan dalam adonan es krim ini. Kemudian dialirkan untuk masuk ke tahap pasteurisasi. Dalam proses pasteurisasi, adonan es krim dimasak untuk membunuh bakteri patogen yang bisa mendatangkan berbagai penyakit. Setelah itu, melalui pipa-pipa, adonan es krim dialirkan untuk masuk ke dalam tangki aging. Di dalam tangki stainless raksasa ini, adonan es krim diaduk dalam suhu 4-5 derajat Celcius. Tujuannya agar campuran adonan es krim lebih menyatu dan membentuk tekstur es krim yang lembut. Pabrik es krim yang telah dirintis sejak tahun 1972 ini punya dua jenis kemasan es krim. Pertama, ada yang berbentuk cup atau wadah untuk menampung es krimnya. Kemasan es krim dengan wadah seperti ini dijamin anti repot-repot klap deh. Gak usah takut belepotan lagi. Biar membeku sempurna, setelah dikemas, es krim cupnya dimasukkan lagi ke dalam lemari pendingin. Lalu ada es krim yang menggunakan stick. Cara mengemasnya pun berbeda. Adonan es krim diisi ke dalam cetakan yang sangat dingin sampai membeku. Kemudian stick tinggal dimasukkan ke dalam cetakan es krimnya. Dan tada! Es krim sticknya sudah jadi deh. Gampang kan? Pabrik ini juga bikin es krim karakter loh. Dengan mesin cetak yang canggih ini, adonan es krim berbagai rasa dan warna disatukan sampai berbentuk karakter yang diinginkan. Es krim kemudian berbaris rapi deh. Es krimnya lagi dicelupin ke apaan tuh? Oh, ini kan lelehan coklat putih. Coklat putih ini menjadi lapisan luar untuk si es krimnya. Oh iya, karena coklat punya kandungan lemak yang tinggi. Saat bersentuhan dengan es krim yang dingin, lapisan coklat putihnya langsung mengeras tuh. Lapisan luar ini juga menjaga bentuk es krim biar tetap sempurna loh. Keseluruhan proses dari pencampuran dan pengemasan es krim di pabrik ini tidak bersentuhan langsung dengan manusia. Jadi dijamin es krimnya higienis. Sebelum dipasarkan, es krim hasil produksi juga harus melewati proses pengujian kualitas. Es krim yang bagus kualitasnya adalah yang teksturnya padat beku dan lembut. Rasa krim yang manis dan tidak mengandung pewarna dan perisai yang berlebihan. Biar nggak meleleh,
Es krim disimpan dalam ruangan khusus seperti kulkas raksasa ini. Suhunya mencapai minus 40 derajat Celcius. Wah, nyaingin dinginnya kutub utara nih. Brrr. Gak cuma anak-anak, orang dewasa juga suka banget kok sama es krim. Apalagi es krim juga enak disantap bareng roti bakar kayak gini. Walaupun menjadi incaran saat cuaca panas, makan es krimnya nggak boleh berlebihan ya. Pokoknya dalam satu hari jangan mengkonsumsi es krim lebih dari 300 kalori. Atau cukup satu es krim saja dalam sehari ya. Es krim enak, banyak rasa, cuma gope. Siapa beli, siapa beli? Widih, murah bener. Boleh dah, ayo beli satu dah es krimnya. Rasa stroberi ada kagak? Hah? Oga nggak jual po rasa terasi. Strawberry aja ya. Nih es krimnya. Emang Ayu mintanya rasa stroberi. Bentar dah. Ini es krim apaan sih? Kok begini modelnya? Iya, udah meleleh gitu Pak. Ayu jadi curiga nih. Kayaknya ada yang kagak beres. Enggak kok po. Pucung gabus. Lah itu ngapa ada si Enyeng dalam situ? Aduh, kok Enyeng dilempar es krim sih? Pantes es krimnya begitu. Pengen yang buat sih. Udah Daniel, mending kita cari es krim yang pasti-pasti aja dah. Kamu sih Nyeng. Apes lagi dah. Kalau musim kemarau gini, kita suka sedih ya dengar berita petani gagal panen. Ternyata selain karena faktor cuaca, faktor penyiraman juga menjadi masalah utama nih. Selama ini kan penyiraman biasanya hanya menggunakan perkiraan saja. Masalahnya, jika kebanyakan air, nutrisi pada tanaman akan hilang. Dan bila kekurangan air, tanaman akan cepat mati. Nah, kalau cuacanya suka nggak menentu kayak sekarang, jadi repot kan untuk mengetahui kebutuhan air tanamannya. Inilah yang menjadi alasan Kak Ihsan dan teman-teman menciptakan alat siram otomatis yang dinamai Encomotion. Repot bener dah kalau musim panas gini. Ngambil air buat nyiram tanamannya jauh bener lagi. Aduh. Ya, tumpah deh. Tolong. Loh, Pak. Aduh, Pak Oga nggak apa-apa. Ya ampun, embernya kok bisa sampai nempel di kepala sih, Pak? Nggak apa-apa kok, Den. Tadi habis kesandung. Air di ember tumpah semua. Masih zaman ngangkutin air nih, Pak. Profesor kan sudah punya alat canggih, Pak, yang bisa menyiram tanaman otomatis. Wah, boleh tuh. Pak Oga mau dong, Den. Cara kerjanya tenang, gak perlu repot angkat-angkat ember untuk menyiram tanaman deh. Cukup dengan smartphone saja. Encomotion kan merupakan sistem cerdas yang mampu mendeteksi kondisi lingkungan tanaman dan melaporkannya kepada pengguna melalui aplikasi smartphone. Tapi jangan lupa, unduh aplikasinya dulu ya. Selain melaporkan tentang kondisi di sekitar tanaman, aplikasi juga dapat menginformasikan kondisi tanaman kepada pengguna loh. Nah, dari sistem ini, debit air yang diberikan pada tanaman akan diatur secara otomatis. Pastinya sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dengan menggunakan alat ini, tingkat kegagalan dapat ditekan karena pemberian air yang terukur sesuai kondisi lingkungan tanaman loh. Sehingga membantu meningkatkan produksi tanaman. Buktinya berdasarkan uji coba yang dilakukan pada awal tahun 2018 menunjukkan hasil penggunaan alat ini dapat meningkatkan produktivitas mencapai 40%. Dengan penghematan air sekitar 40% juga. Mantul banget nih. Kerennya lagi, pemakaian alat ini meningkatkan efisiensi pekerja hingga 50% loh. Hebat. Programming adalah tahap awal sistem dibentuk. Inilah yang akan memberi perintah pada alat untuk dapat mengetahui intensitas cahaya, suhu, serta kelembapan udara.
Wah, hebat! Sistem yang sudah dibentuk langsung ditransfer pada panel-panel yang akan dipasang pada alat nantinya. Kemudian panel sistem ini akan dipasang pada alat yang disebut pemantau pintar, yang juga dipasang sensor untuk dapat membaca kondisi lingkungan sekitar. Mantap! Rangkai si alat pintar dengan perangkat pendukung lainnya, seperti alat yang dapat membaca kecepatan angin serta curah hujan. Semoga inovasi cerdas ini bisa mengatasi kegalauan petani ya, biar nggak ada lagi tuh berita gagal panen. Amin. Nah, Pak Oka, ini dia alatnya. Udah otomatis. Iya betul Pak. Nih tinggal pencet dan airnya bakal menyemprot sendiri. Tuh. Siap, Rob. Siap, Den. Pak Oga nggak sabar nih, pengen nyobain sendiri. Ya udah Pak, nih pakai aja alatnya. Ya, kita tinggal dulu ya Pak Oka. Asik. Coba ah. Hup. Hup. Loh, kok nggak bisa sih? Gimana sih alatnya, Profesor? Aduh, ampun.